Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Nah, ini adalah profil saya. Nama saya Senia Mayratita Maulida Fajriah dengan NIM 13211133029 dari kelas A3. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang anatomi sistem respirasi. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang yang disebut dengan kavum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung yang disebut dengan septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran-kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Nah, hidung ini sendiri terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan bagian luar terdiri dari kulit, lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat. Nah, selaput lendir dimaksud ini yang dinamakan dengan karang hidung atau concha nasalis. Jumlahnya ada 3, yakni superior yang terletak di atas sendiri, dan medialis dan media yakni di tengah, dan yang terakhir yakni superior yang terletak di bawah sendiri. Nah, di antara konka-konka ini terdapat 3 lakukan meatus, yaitu meatus superior yang terletak yaitu lakukan meatus yang paling atas, meatus medialis yaitu lakukan yang di tengah, dan meatus inferior yakni lakukan yang paling bawah. Meatus-meatus inilah yang dilewati oleh udara pernapasan. Nah, selain itu, sebelah dalam terdapat lubang yang berhubungan dengan tekak. Lubang ini disebut koana. Selanjutnya, dasar dari rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas ke atas. Rongga hidung berhubungan dengan beberapa rongga yang disebut sinus paranasalis, yaitu sinus maxillaris pada rongga rahang atas, sinus frontalis pada rongga tulang dahi, dan sinus sphenoidalis pada rongga tulang baji, dan sinus ethmoidalis pada rongga tulang tapis. Pada sinus ethmoidalis yaitu terletak di antara sudut pojok mata bagian dalam, terdapat keluarnya ujung-ujung saraf penciuman yang menuju ke concha nasalis. Pada concha nasalis terdapat sel-sel penciuman. Sel tersebut terutama terdapat di bagian atas. Pada hidung, di bagian mukosa, terdapat serabut-serabut syaraf atau reseptor dari saraf penciuman yang disebut dengan nervus olfactorius, yang telah dibahas pada sistem persyarafan kemarin. Di sini juga ada lubang yang menghubungkan rongga tekak dengan rongga pendengaran tengah. Lubang ini disebut dengan tuba auditiva eustachii, yang menghubungkan telinga tengah dengan faring dan laring. Di sini juga ada faring yang akan dibahas di slide selanjutnya. Dan di sini juga ada epiglotis, yang mana epiglotis yaitu struktur yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Jadi ketika kita makan, epiglotis ini akan menutup laring, jadi makanan itu akan menuju ke esofagus. Selanjutnya yakni faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Nah, faring sendiri dibagi menjadi 3, yakni nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, bagian yang berwarna biru, yang bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan koana ini namanya nasofaring. Nasofaring berfungsi sebagai jalannya udara. Pada bagian ini terdapat 2 struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan tuba eustachius dan tuba auditori. Tuba eustasi bermuara pada nasofaring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Apabila tidak sama, telinga akan terasa sakit. Sedangkan tuba auditori yang menghubungkan nasofaring dan telinga bagian tengah, yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Nah, yang warna hijau ini namanya orofaring, yang sama tingginya dengan isthmus faucium, yang terletak di bagian belakang rongga mulut dan melintang dari palatum mall hingga setinggi tulang hiroid, dan berfungsi sebagai saluran untuk udara dan makanan. Palatum mall tersebut letaknya lebih tinggi demi mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam nasofaring selama menelan. Nah, sedangkan yang paling bawah sendiri yang berwarna ungu ini namanya laryngofaring, yang membentang dari tulang hiroid hingga laring. Laryngofaring ini mempunyai tugas sebagai jalannya makanan dan udara. Organ selanjutnya yakni laring.
Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Nah, dapat kita lihat di gambar di samping ini, yang atas sendiri ada epiglotis yang telah saya jelaskan fungsinya di slide sebelumnya. Kemudian ada ligamen yang menghubungkan antara kartilagotiroid dengan hyoid kita sebut sebagai ligamen tirohyoid. Kemudian ini ada kartilagotiroid dan ada tonjolan pada kartilagotiroid yang biasanya membentuk jakun pada pria, biasa disebut dengan prominensial laryngealis. Kemudian ada kartilago krikoid di bagian bawah dari kartilago tiroid. Nah, struktur yang menghubungkan antara kartilago tiroid dan krikoid adalah ligamen krikotiroid. Kemudian ada trakea yang dibentuk dari beberapa kartilago trakea. Kemudian ligamen yang menghubungkan kartilago krikoid dengan trakea disebut ligamen krikotrakeal. Jadi, laring terdiri dari 5 tulang rawan, yakni ada kartilago tiroid dengan jumlah 1 buah, kartilago ariteanoid dengan jumlah 2 buah, kartilago krikoid dengan jumlah 1 buah, dan kartilago epiglotis dengan jumlah 1 buah. Nah, untuk yang kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan kartilago epiglotis sudah disebutkan di sini. Sedangkan untuk kartilago ariteanoid ini terletak di samping. Jadi kalau tampak depan tidak tampak, tapi kalau tampak belakang dan tampak samping akan jelas nampak kartilago ariteanoid yang akan dilihatkan di gambar ini. Nah, ini dia yang bernama kartilago ariteanoid. Ini jika laring tampak belakang dan ini jika laring tampak samping. Dan ini kartilago ariteanoid. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang berbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda. Panjang trakea sendiri biasanya 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Sel-sel bersilia gunanya untuk mengeluarkan benda-benda yang masuk bersama-sama dengan udara penapasan. Dan yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Jadi trakea ini akan bercabang menjadi 2, yakni bronkus kiri dan bronkus kanan. Dan yang memisahkannya ini namanya karina. Di sini, di gambar ini, disinilah letak trakea, dan ini ada bronchiolus dan ada alveoli, dan yang akan dibahas di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bronkus. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri dari 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri dari 2 bronkus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan saraf. Nah, untuk percabangan bronkus sendiri ada 4, yakni yang pertama ada bronchiolus, yaitu bronkus segmental bercabang-cabang menjadi bronchiolus. Bronchiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Yang kedua ada bronchiolus terminalis. Bronchiolus membentuk percabangan menjadi bronchiolus terminalis yang mempunyai kelenjar lendir dan silia. Selanjutnya ada bronchiolus respiratori. Bronchiolus respiratori yaitu bronchiolus terminalis yang kemudian menjadi bronchiolus respiratori. Bronchiolus respiratori dianggap sebagai saluran transisional antara jalan napas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Dan yang terakhir ada ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronchiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar dan kemudian menjadi alveoli. Nah, itu tadi adalah percabangan dari bronkus. Selanjutnya adalah alveoli. Alveoli merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdiri dari 3 tip. Tip pertama yakni sel-sel alveolar tip 1, yaitu sel epitel yang bentuk dinding alveoli. Letaknya di sini. Kemudian yang kedua ada sel-sel alveolar tip 2, yaitu sel yang aktif secara metabolik dan mensekresikan surfaktan, yaitu suatu fosfolipid yang melapisi permukaan dalam dan mencegah alveolar agar tidak kolaps.
letaknya di sini. Dan yang terakhir ada sel-sel alveolar tipe 3, yaitu makrofag yang merupakan sel-sel fagotosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. Letaknya di sini. Organ selanjutnya yakni paru-paru, merupakan organ yang elastis berbentuk kerucut, terletak dalam rongga dada atau toraks. Kedua paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Jadi di tengah-tengah antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan ada yang namanya jantung. Nah, setiap paru mempunyai apeks dan basis. Paru kanan lebih besar dan terbagi menjadi 3 lobus dan visura interlobaris. Paru kiri lebih kecil daripada paru kanan karena hanya terdiri dari 2 lobus. Nah, lobus-lobus tersebut terbagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Untuk yang paru-paru kanan ada upper lobus, ada middle lobus, dan ada lower lobus. Sedangkan untuk paru-paru kiri hanya ada upper lobus dan lower lobus, tidak ada middle lobus. Organ yang terakhir yakni pleura. Pleura merupakan lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis. Terbagi menjadi pleura parietalis, yaitu yang melapisi rongga dada, dan pleura visceralis, yaitu yang menyelubungi setiap paru-paru. Nah, di antara pleura tersebut terdapat rongga pleura yang berisi cairan tipis pleura yang berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan bergerak selama pernapasan, juga untuk mencegah pemisahan toraks dengan paru-paru. Tekanan dalam rongga pleura lebih rendah dari tekanan atmosfer, hal ini untuk mencegah kolaps paru-paru. Itu tadi serangkaian dari anatomi sistem respirasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan di pembahasan yang kedua, yakni fisiologi sistem respirasi. Nah, untuk jenis dari respirasi terbagi menjadi 2, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Pertama, kita akan membahas terkait pernapasan dada terlebih dahulu. Pernapasan dada dibagi menjadi 2, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Sebelum membahas fase inspirasi dan fase ekspirasi, pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, pada fase inspirasi inilah berupa kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada akan membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Selanjutnya ada fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil atau menjadi mengecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Nah, jenis yang kedua yakni ada pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Terbagi menjadi 2, sama seperti sebelumnya, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar yang kaya akan oksigen masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembalinya ke posisi semula yakni mengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Next, kita akan membahas tentang volume udara pernapasan dan pertukaran O2 dan CO2. Volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru yang dimiliki manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernapasan manusia. Besarnya volume udara pernapasan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran alat pernapasan, kemampuan dan kebiasaan bernapas, serta kondisi kesehatan dari manusia terkait. Selanjutnya ada pertukaran O2 dan CO2. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernapasan tergantung pada kebutuhan dan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Biasanya dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang kita makan dalam sehari-hari. Dalam keadaan biasa, manusia membutuhkan sekitar 300 cc oksigen sehari atau dalam 24 jam atau sekitar 0,5 cc tiap menit.
Nah, kebutuhan tersebut berbanding lurus dengan volume udara inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi biasa, kecuali dalam keadaan tertentu saat konsentrasi oksigen udara berkurang. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen di-cut oleh zat warna darah atau pigmen darah yang biasa kita sebut dengan hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Nah, ini tadi referensi yang saya perlukan untuk membuat PPT ini, baik untuk gambar dan materinya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.